Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe channel Fun Amateur Indonesia. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Fun Amateur Indonesia. Kali ini kita akan mengunboxing sebuah kamera baru dari brand Sony. Ya, Sony Alpha tentunya. Dan tentunya juga untuk pembeliannya udah saya cantumkan di deskripsi link di bawah. Kalau kalian ingin tertarik membeli kamera Sony Alpha 6400, di video unboxing kali ini saya tidak banyak panjang lebar untuk menjelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan dari kamera jenis ini, karena saya hanya akan mengunboxingnya saja. Tapi nanti suatu saat akan saya review untuk pemakaian beberapa minggu ke depan, seperti apa kekurangan dan kelebihannya yang telah saya dapatkan daripada kamera Sony Alpha 6400 ini. Oke, mana barangnya ini? Editor, mana barangnya? Oke, jadi ini kameranya ada di sini. Nah, ini adalah packingnya, sudah saya keluarkan dari packing, aman ya, segelnya juga masih tersegel, tidak terbuka. Kemudian saya juga mendapatkan sebuah lensa Sony, yaitu lensa tele, disebut tele atau standar juga bisa, tapi tidak terlalu tele. Disebut standar juga tidak terlalu standar, ya cukup lah untuk foto-foto sehari-hari. Nah, kalau kita perkirakan ya untuk harganya ini berapa nih editor harganya nih? Ada tahu belum? Untuk harga daripada kamera dan lensa ini saya beli dua-duanya sekaligus. Untuk harga daripada bodi kameranya ini adalah sekitar 12 juta kurang lebih ya. Dan untuk lensanya ini sendiri itu sekitar 5 juta. Nah, kalau kalian jumlahkan bisa tahu totalnya berapa, ya kan? Oke, daripada banyak basa-basi, kita langsung saja untuk unboxing kamera Sony Alpha 6400 ini. Oke, langsung saja. Kita pertama untuk buka packing bodinya dulu seperti apa. Oke, ini segelnya ya, sudah terlihat segelnya masih rapi. Belum ada goretan ataupun sobekan. Oke. Nah, ini sudah terbuka. Kita cek dulu ya bagian dalamnya itu apa aja. Sebenarnya kamera ini sudah cukup lama keluar ya, dari tahun 2019. Cuman tak kenapa saya baru bisa membelinya sekarang, karena budget saya baru memenuhinya tahun sekarang ini. Oke, ini adalah isi daripada box yang telah kita buka. Isinya apa aja, kita lihat. Oke, ini sepertinya service center atau panduan service center dari Sony distributor resminya ya. Ini biasa ya, ini kartu garansi atau warranty card. Biasanya kurang lebih setahun untuk kamera Sony ini. Kemudian seperti biasa ada manual book atau buku manual, buku petunjuk dalam penggunaan kamera mirrorless ini. Kayak ini juga sama ya, kurang lebihnya manual book. Kemudian kita buka lagi, dalamnya ada apa. Oke, ini kita dapatkan sebuah charger, ya charger dari Sony. Ini sepertinya bukan charger standar Indonesia ya. Oke, kita simpan aja lewat. Kemudian sama ini juga ada charger atau power supply yang titik 3 ini, berarti bukan standar Indonesia juga. Nah, kemudian ini adalah yang punya standar Indonesia, dia punya solokannya 2. Oke. Jadi kalau kalian misal ingin berlibur ke luar negeri, kalian tidak perlu khawatir untuk bawa power supply yang sejenis ini. Jadi Sony sudah menyiapkan segalanya untuk kebutuhan kita. Kemudian ada yang namanya USB ya. USB untuk charging, bisa menggunakan USB kabel ini. Oke, berikutnya itu apa ya ini? Oh, ini adalah strap Sony Alpha ya, sudah kelihatan tulisannya Sony Alpha. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ada eye cup ya, atau buat viewfinder. Nah, ini adalah baterai daripada Sony A6400. Baterainya itu adalah baterai NPFW50 yang sama digunakan oleh Sony Alpha 6000, Alpha 6300, Alpha 6500 dan sekarang Alpha 6400. Semuanya pakai baterai yang merek sama. Oke, terus ini ada charging untuk charging baterainya mungkin.
kita lewat dulu aja. Nah, kemudian yang paling utama itu adalah ini dia, body kamera Sony A6400. Kita lihat seperti apa. Kita singkirkan dulu boxnya biar tidak mengganggu. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Tampilan body Sony Alpha 6400. Oke, kalau dari kita genggam itu terasa compact ya, terasa kecil. Bisa kita simpan juga di tas kecil karena bentuknya juga yang sangat ringan dan sangat compact atau sangat ringkas. Oke, kita simpan dulu ya. Ini untuk body daripada kamera Sony Alpha 6400. Kemudian kita akan unboxing yang satunya itu adalah lensa Sony focal length 18-105 mm GF4 OSS ya. Lensa ini sudah terdapat optical steady shot. Oke, kita langsung saja unboxing untuk lensa yang satu ini. Sebenarnya untuk kameranya ini emang sengaja body only, jadi tidak termasuk lensanya. Saya sengaja untuk beli lensa yang satu ini karena lensa ini disebut lensa sapu jagat, jadi bisa kalian gunakan untuk apa saja, kebutuhan fotografi apa saja, maupun videografi apa saja. Kita buka isinya, lensanya seperti apa. Oke, ternyata lensa ini sangat berat sekali ya dibanding bodi kameranya. Nah, ini adalah lensa Sony 18-105 mm. Ini ada logo G-nya ya. G ini adalah gold atau lensa-lensa semi premiumnya milik Sony yang biasa ada di tipe APS-C. Ini untuk khusus untuk kamera APS-C, tidak untuk full frame ya. Kalau full frame itu biasanya di G Master atau G Master tulisannya, G-nya warna merah. Kalau ini kan warna hitam ya, ininya hitam putih ya. Jadi untuk lensa yang GM atau G Master itu biasanya cukup mahal relatif. Kalau ini kan masih bisa terjangkau. Oke, jadi ini adalah penampakan daripada body dengan lensanya. Body kamera Sony Alpha 6400 dan lensa Sony 18-105 mm f4 OSS. Ini mungkin nanti akan kita bahas untuk penggunaan kamera ini seperti apa saja kelemahan dan keunggulan yang kita dapatkan daripada kamera yang satu ini. Tentunya juga nanti akan ada B-roll ya, B-roll untuk video-video yang kita dapatkan daripada kamera yang satu ini. Karena dari semua kebanyakan reviewer yang menggunakan kamera satu ini, katanya performanya cukup bagus, terutama dari segi autofocus dan juga videografi. Karena sebelumnya saya menggunakan kamera Canon 1300D yang sekarang saya rekam ini, dan di belakang ada editor saya. Coba kalau kita pasangkan seperti apa ya. Ini kan landscape-nya ya, atau tutup depan sensornya. Kita buka. Nah, ini seperti ini. Sensor daripada kamera APS-C ya. Ini APS-C bukan full frame, jadi dimensi sensornya lebih kecil daripada full frame. Ingat untuk titik putih selalu dipasangkan dengan titik putih yang ada di bodi kamera. Jangan sampai tidak pas ya. Oke, ternyata bobotnya lebih berat dibanding kameranya ya, lensanya lebih berat. Jadi untuk kamera mirrorless Sony A6400 ini katanya sih banyak fitur yang baru daripada seri-seri sebelumnya seperti A6300, A6500. Yang kita tahu ini itu layarnya bisa di flip up ke atas seperti ini ya. Nah, ini bisa buat vlog ya, karena ini emang andalan para vlogger karena layar bisa di flip ke atas, jadi mereka bisa melihat hasil rekaman atau hasil vlog mereka sendiri. Dan untuk gripnya ini enak banget ya. Saya jujur ini, saya baru megang pertama kali Sony Alpha 6400 karena sebelumnya saya pemakai Canon atau DSLR Canon. Sedangkan ini kan mirrorless ya, jadi agak beda dari segi tampilan. Untuk dari segi desain milik Sony ini itu masih mengutamakan klasik ya, jadi retro, hampir sama seperti generasi sebelumnya yaitu Sony Alpha 6000, 6300, 6500. Dan juga sudah tersedia 4K. Nah, ini bisa dilihat di sini, bisa merekam 4K. Cuma sayangnya ini di kamera satu ini tidak terdapat IBIS ya, atau in-body image stabilization, atau penstabilan gambar, penstabilan video pada saat kita merekam. Tapi hal itu masih bisa kita antisipasi kalau kita punya sebuah gimbal.
Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di unboxing video kali ini. Mudah-mudahan video yang saya unboxing ini tidak terlalu kacau juga. Karena sudah lama saya tidak membuat konten, dan mungkin kedepannya saya akan membuat konten dengan menggunakan Sony Alpha 6400 ini. Dan ini bisa menjadi workflow saya untuk membuat konten kedepannya. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.